Waktu adalah misteri besar kehidupan. Tetapi kata Albert Einstein, hal yang paling indah yang bisa kita alami adalah misteri. Tentang waktu, Santo Agustinus juga pernah bertanya, "Oh Tuhanku, apa itu sebetulnya waktu?" Mungkin kita tidak perlu banyak mencari penjelasan, tetapi yang lebih utama adalah menyadari bahwa waktu adalah rahmat besar dari Tuhan. Kalau tidak mau mengatakan rahmat terbesar. Apa yang menjadi misteri bagi waktu? Bahwa segala sesuatu bisa dihentikan. Kita bisa menghentikan apa saja, kecuali waktu. Waktu adalah satu-satunya hal dalam dunia ini yang tidak pernah bisa kita hentikan. Manusia hidup dalam waktu, dan ia harus takluk kepada waktu. Maka bukan kebetulan bahwa dalam budaya Yunani kuno ada mitologi tentang Dewa Kronos, Dewa Waktu. Dalam dunia pewayangan kita ada Betara Kala, penguasa atau Dewa Waktu. Dan manusia adalah anak-anak Dewa Kronos, anak-anak Sang Kala, anak-anak Dewa Waktu, anak-anak Sang Waktu. Manusia ada dalam waktu, dalam kuasa waktu, dan tak seorang pun dapat lepas dari kuasa Sang Waktu ini. Entah mereka yang miskin, entah yang kaya, entah orang biasa atau orang berkuasa. Uang dan kuasa tidak pernah akan bisa membeli waktu. Dan hidup manusia dibatasi oleh Sang Kronos, Sang Kala, Sang Waktu ini. Jadi mitologi sebetulnya mau menyatakan bahwa kebenaran hidup manusia. Bukan kebetulan Betara Kala atau Kronos digambarkan sebagai seorang raksasa dengan wajah yang kejam dan menyeramkan. Dikisahkan misalnya dalam tradisi kita, bagaimana Betara Kala suka mengejar anak-anak kecil dan dia gemar memakan manusia. Gerhana bulan atau gerhana matahari juga dimengerti sebagai suatu peristiwa di mana bulan dan matahari itu dimakan oleh Betara Kala. Ini semua mungkin tidak menggarisbawahi sebuah kebenaran penting, bahwa manusia dikejar-kejar oleh waktu, bahkan juga dilahap oleh Sang Waktu. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini benar sejak zaman dahulu bagi manusia, tetapi barangkali terlebih di zaman kita sekarang, di mana segala sesuatu berjalan semakin cepat dan cepat. Tiba-tiba 2020 telah lewat. Dan segera berganti 2021. Bisa jadi tiba-tiba kita menjadi tua tanpa sadar. Waktu berjalan begitu cepat, sementara kita sadar belum banyak melakukan sesuatu yang bermakna atau berarti. Ada sebuah cerita kecil tentang kelelawar, kura-kura, dan kaki seribu. 3 binatang ini mengorganisir sebuah piknik pergi ke pantai. Tetapi sampai di pantai mereka kaget karena mereka lupa membawa pembuka botol. Maka mereka saling menyuruh satu sama lain, "Kamu kelelawar yang terbang cepat." "Wah, masa saya terus," kata si kelelawar. Akhirnya mereka meminta kepada kura-kura untuk pulang mengambil pembuka botol. Kau kura-kura, masa saya sih? Saya kan badan berat, jalan lambat, jadi tidak pas. Akhirnya mereka meminta kaki seribu untuk pulang mengambil pembuka botol.
Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Tidak sampai-sampai juga ini si kaki 1000 pulang membawa pembuka botol. Apa yang terjadi ketika mereka melihat ternyata si kaki 1000 ini masih tetap di tempatnya. Loh, kamu belum berangkat juga ya? Belum. Ternyata apa yang terjadi? Jadi si kaki 1000 ini sibuk memakai sepatu. Dan bayangkan bahwa kakinya 1000 maka nggak selesai-selesai juga. Mungkin yang mau dikatakan bahwa banyak waktu hilang atau habis untuk mengerjakan banyak hal yang tidak perlu. Padahal waktu itu sangat berharga. Waktu adalah sebuah misi dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus belajar melihat waktu sebagai sebuah rahmat besar. Tetapi waktu bisa menjadi raksasa yang menyeramkan seperti Kronos. Bagaimana supaya waktu menjadi rahmat? Manusia harus belajar menghentikan waktu. Waktu memang berjalan tanpa bisa berhenti. Maka manusia harus belajar menghentikan waktu dalam tanda petik. Demikian waktu bisa menjadi rahmat. Ilustrasi yang sangat bagus diceritakan dalam kitab Yosua bab 10 ayat 12. Ketika waktu itu umat Allah sedang berperang melawan bangsa Amori atas kuasa Tuhan di hadapan umat Allah itu, Yosua berkata, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayal." Maka waktu itu seolah-olah hari berhenti dan Israel berperang dengan semangat mengalahkan Amor. Sebab mereka tidak punya lampu, tidak punya penerang. Pada waktu itulah umat Allah bisa mengalahkan Amori. Dalam pewayangan juga ada cerita lakon tentang Anoman Duta. Dikisahkan bagaimana Anoman kera ini, utusan Ramayanya, ditugaskan untuk menjalankan misi menyusup ke istana Alengka. Dia hanya diberi 1 hari. Maka dia meminta dewa untuk menghentikan matahari. Jadi waktu 3 bulan itu seolah-olah seperti hanya 1 hari. Jadi mitos tentang menghentikan waktu merupakan tugas manusia yang sangat penting. Mereka yang menang dalam misi hidupnya adalah mereka yang bisa menghentikan waktu. Apa artinya? Artinya manusia belajar untuk berhenti sejenak, menghentikan waktunya, berefleksi dan merenung. Berhenti membantu kita menciptakan ruang batin yang hening untuk menemukan dan memberi makna terhadap segala yang dikerjakannya dan apa yang terjadi dengan hidupnya. Jika tidak, ada resiko semua menjadi tidak bermakna, tidak berarti. Demikian hidup kita tidak dikuasai oleh dewa Kronos, dewa yang menyeramkan dan menakutkan, di mana waktu hanya menjadi urutan kronologis dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tetapi berlalu tanpa rasa dan tanpa arti. Melainkan harus diubah menjadi sebuah kairos dalam bahasa Yunaninya, yakni saat-saat yang penuh dengan isi, penuh dengan arti. Waktu menjadi saat yang berrahmat. Untuk itu Santo Fransiskus de Sales pernah mengatakan, "Janganlah tergesa-gesa. Lakukanlah segala sesuatu dengan roh yang hening dan tenang. Janganlah engkau kehilangan damai batinmu untuk apapun. Bahkan juga jika seluruh duniamu nampak mengecewakan." Jadi manusia dipanggil untuk merasakan, menghayati segala-galanya dengan roh yang hening dan tenang.
menjaga damai batin. Sehingga bahkan ketika dunia nampak mengecewakan, seperti pandemi yang sedang kita alami, manusia tidak kehilangan damai batin, tidak kehilangan saat berahmat. Maka menarik bahwa dalam tradisi umat Allah, perayaan tahun baru yang dalam bahasa Ibrani disebut Rosh Hashanah, yakni memperingati peristiwa yang amat penting, penciptaan Adam dan Hawa, yang sebetulnya adalah penciptaan kita sebagai manusia. Awal tahun baru adalah perayaan penciptaan kita sebagai manusia. Maksudnya supaya kita diciptakan sebagai manusia yang baru, merayakan adanya kita. Maka perayaan Rosh Hashanah tidak berhenti begitu saja satu hari, melainkan dilanjutkan selama 10 hari sampai hari raya Yom Kippur. 10 hari itu menjadi hari-hari refleksi. Hari-hari refleksi ini pertama-tama merupakan hari-hari untuk merasakan kekaguman bahwa hidup itu penuh dengan keajaiban. Kata Einstein, orang yang tidak lagi mampu merasakan kagum, dia telah tertutup matanya seolah sudah mati. Maka kata Blaise Pascal, di tengah saat yang sulit, jagalah sesuatu yang indah dalam hatimu. Di saat pandemi seperti ini, jagalah sesuatu yang indah dalam hati kita. Perayaan tahun baru Rosh Hashanah akhirnya ditutup setelah 10 hari dengan Yom Kippur, yakni hari pentabhiran, hari pengampunan besar. Saat di mana kita diundang menyadari, mengakui kelemahan dan kerapuan, kekeliruan, salah dan dosa kita. Seperti diungkapkan dengan luar biasa dalam Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosaku. Perayaan akhir tahun dan tahun baru merupakan saat bagi kita berlutut di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan. Tetapi juga saat merasakan bahwa Tuhan, Bapa kita yang agung dan murah hati, merangkul anak-anaknya sambil memberikan energi baru untuk menjalani tahun yang akan datang. Maka Mazmur 51 melanjutkan, ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah, baharuilah semangat tabah dalam batinku. Tahun yang akan datang mungkin masih penuh tantangan, tetapi kita berangkat dengan hati yang murni, dengan semangat tabah yang dicurahkan Tuhan dalam hati kita. Bukanlah kebetulan bahwa kata Shana atau tahun dalam bahasa Ibrani memiliki 2 nuansa arti. Yang pertama adalah berulang. Kita kembali bulan Januari, Februari, kok seperti tahun yang lalu. Tetapi kata Shana, tahun, juga punya nuansa perubahan. Perulangan tidak pernah sama persis, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi dan harus terjadi. Maka barangkali kita bisa belajar dari pohon, dari dunia pohon. Jika kita memotong sebuah pohon, maka kita akan menjumpai cincin-cincin atau lingkaran tahun pada pohon itu. Karena pohon setiap tahun menciptakan satu lingkaran. Mulai dari lingkaran kecil di paling tengah, lalu membesar-membesar. Berapa banyak umur sebuah pohon terlihat dari seberapa banyak cincinnya. Jadi waktu setiap tahun sebetulnya adalah kesempatan yang tidak boleh lewat begitu saja. Waktu bukanlah sesuatu yang kronologis yang lewat tanpa makna. Waktu adalah rahmat besar dari Tuhan. Kesempatan, sebuah proses perjalanan manusia untuk bertumbuh. Di hadapan
Dan di tengah suasana pandemi, kita berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sembuhkanlah yang sakit, lindungilah yang sehat, kuatkanlah mereka yang berkarya demi keselamatan banyak orang. Sambil berharap bahwa Tuhan mengaruniakan rahmat berlimpah saat yang lebih baik bagi dunia. Para saudara, selamat tahun baru. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua di tahun yang akan